perasaan bad mood itu adalah hal yang wajar. Hal yang tidak wajar adalah saat kita melampiaskannya dengan hal buruk kepada orang lain. Jalanlah kehidupan yang lebih baik atau lakukanlah hal-hal yang baik agar mood kita selalu terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Klakson The Good Noise. Sekarang kita lagi ada di segmen self improvement, di mana perubahan diri kita dimulai. Saya Sela dan kami akan menemanimu dalam perjalanan menuju versi terbaik diri kamu. Oke, teman-teman, di episode baru ini kita kedatangan narasumber baru juga dong, namanya Kak Fahri. Nah, Kak Fahri ini adalah salah satu anggota dari komunitas lantai atas. Halo Kak Fahri. Halo, kenalkan namaku adalah Fahri. Bisa dipanggil dengan Fahri aja nggak apa-apa. Oke, Kak Fahri, apa nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kak Fahri ini kalau boleh tahu salah satu anggota komunitas lantai atas di batch berapa ya? Kalau di batch berapa bisa dibilang ada di 1, di 2, Waduh. di 3, dan selanjutnya lah. Waduh. Pokoknya lumayan. Kalau sampai sekarang masih berada di KLA nggak? Ya alhamdulillah sekarang masih di KLA sampai Oh. sekarang kan. Ya mungkin ya buat lebih baik diri aja. Biar diri menjadi lebih baik aja setiap waktu. Masih ada di batch apa nih? Sekarang sih kalau sekarang ada di batch gabungan antara 5 dan 6. Oh, Ya kita batch. sekelas kan. Oh iya sih. Oke. Nah, di segmen pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghilangkan bad mood bersama Kak Fahri. Nah, Kak Fahri tahu nggak sih di zaman serba sosial media ini, di zaman serba bersosialisasi dengan sekitar, di mana kita mudah sekali untuk menemukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Nah, hal-hal baik dan buruk ini kan pasti mempengaruhi perasaan kita, salah satunya perasaan bad mood ya. Nah, Kak Fahri sendiri ini pernah nggak sih ngerasain bad mood? Sejujurnya kalau pernah ngerasain atau enggak bad mood itu udah pasti pernah ya. Karena itu perasaan yang normal ada di manusia. Cuman ada pernah masa di mana saya tuh bad mood itu terlalu berlebihan. Itu saat saya benar-benar kecanduan sama IG dan segala macam Instagram dan lainnya. Waduh. Karena itu paparan dari informasi di situ emang udah benar-benar cepat tapi juga nggak bisa difilter kan. Jadi bisa dibilang itu benar-benar masa saya yang parah dengan mood saya yang ancur-ancuran gitu, kadang bagus, kadang jelek, kadang juga naik turun gara-gara sebuah postingan doang. Oh. Nah, itu udah pasti pernah, tapi ya karena saya sadar itu, jadi saya udah mulai menghentikan untuk media sosial setelah berlebihan. Paling tentang postingan IG doang, habis itu ya udah scroll lain juga kayaknya udah lumayan berkurang sih daripada yang dulu. Daripada kita acur-acuran lagi kan moodnya kayak naik turun segala macam. Oh, boleh tahu nggak sih Kak Fahri salah satu hal yang buat Kak Fahri itu bad mood banget akhir-akhir ini? Aduh, kayaknya kalau dibilang bad mood banget sih kayaknya nggak begitu terlalu ya. Karena bisa dibilang saya udah mulai bisa mengendalikan emosi saya sendiri. Oh, aduh, keren banget ini Kakak Fahri ya. Alhamdulillah, ambil posisi positifnya aja dari setiap kejadian. Nah, kan sebelum Kak Fahri sudah mulai meminimalisir bad mood Kak Fahri, ini kan Kak Fahri bilang waktu kemarin-kemarin sering-sering bad mood. Nah, wajar nggak sih Kak bad mood itu? Menurut saya, kata saya bad mood itu sebenarnya wajar-wajar aja. Karena semua emosi itu netral. Tapi apa yang kita keluarkan itulah yang jadi itu positif atau negatif. Semisal kita lagi bad mood nih, terus kita marah-marahan sama orang, itu emosi itu menjadi negatif karena itu membawa dampak buruk pada kita dan juga orang lain. Tapi kalau bad mood itu kita bisa dibilang kita alihkan dalam hal-hal yang baik gitu, kayak bisa membantu orang, kan itu bisa buat mood yang baik ya. Bisa dibilang itu juga perasaan yang positif. Jadi dia itu tergantung gimana kita menanggapinya, bukan apa itu negatif atau positif, tapi bagaimana kita menanggapi emosi tersebut. Oh, jadi bad mood tuh wajar kalau kita ngerasa bad mood ya. Iya. Jadi bad mood tuh bukan hal yang negatif yang perlu kita hindari gitu, bukan? Iya, terkadang malah kebanyakan orang tuh stres karena dia bilang, aduh gue bad mood nih pasti, aduh
gue nih bagaimana, padahal dia tuh nggak begitu, karena itu pemikirannya dia yang buat dia tuh bad mood, lebih ke Oh, pemikirannya. dan bad mood itu nggak selalu harus kita pendam ya. Yang Kak Fari bilang tadi bener banget, bad mood tuh eh, adalah emosi yang netral, dimana kalau kita yang Menggunakan yang positif maka itu akan menjadi positif, mm-mm. tapi kalau kita melakukan hal yang negatif ya jadi negatif. Oke, Kak Fahri, gimana sih nih cara kita menghilangkan bad mood? Ini kan kayaknya orang tuh kalau udah bad mood tuh rasanya apa aja pengen dikeluarin gitu. Gimana cara kita enggak melakukan hal-hal yang buruk di saat kita bad mood? Menurut saya sih, kalau kata saya, kalau bad mood tuh lebih baik kita melakukan aktivitas yang lebih baik, misal kayak olahraga yang teratur, makan makanan sehat, dan juga lebih sering berinteraksi pada sosial, interaksi sosial pada orang-orang sekitar kita. Iya. Karena tubuh yang sehat memiliki jiwa yang sehat. Begitu juga dengan mood kita. Mood kita itu tergantung dengan jiwa kita sekarang ini. Misalkan kita punya kebiasaan buruk kayak melakukan kayak nggak beresin kamar dan segala macam, itu kan bisa bikin bad mood ya. Jadi bisa dibilang, jalanlah kehidupan yang lebih baik, atau lakukanlah hal-hal yang baik agar mood kita selalu terjaga, daripada kita terlalu fokus pada hal-hal yang tidak kita harus pikirkan. Oh, Ya kan, daripada kita masalah kita nggak usah pikirin ya. Terkadang kebanyakan orang begitu kan. jadi kalau ada masalah-masalah kecil itu ya nggak usah terlalu dipikirin ya gitu ya maksud Kak Fahri. Iya, cuman ya benar, nggak usah terlalu dipikirkan, tapi mungkin Kita jadi cari belakang. solusinya kali ya, daripada kita mikirin masalah itu mending kita cari solusinya gimana Iya, cara ngilangin betul. masalah itu. Iya. Nah itu kan tadi cara menghilangkan bad mood. Nah gimana cara kita balikin tuh si bad mood, kita balikin ke good mood lagi gitu. Cara tadi kan cara menghilangin bad mood, kita olahraga, kita menetralisir emosi kita. Nah ketika kita sudah netral emosi kita, gimana cara balikin ke good mood lagi nih? Wah, sebenarnya itu tergantung perspektif orang-orangnya. Ya bisa aja gitu, kita kayak melakukan interaksi pada orang yang kita senangi gitu, kayak main dengan teman segala macem. Kita cintai, oh bukan. Waduh, saya belum punya tuh. Oh belum punya. Oke. Tolong di tag ini IG-nya ya. Aduh. Terus apa lagi Ya, Kak? mungkin makan makanan sehat ya. Karena bisa jadi dibilang, ya gitu juga, kadang juga kita bisa dengan memakan makanan kayak coklat dan segala macam yang bisa menaikkan mood kita. Karena seperti yang saya pernah lihat di postingan, kalau memakan coklat itu menaikkan hormon kebahagiaan kita. Oh alah. Ya mungkin, tapi jangan berlebihan aja sih kata saya. Kan kalau makan coklat berlebihan juga kan nggak baik ya. Oh iya gitu. Jadi yang cukup-cukup saja, yang menurutnya setiap porsinya. Berarti bener dong kalau misal pasangan ngasih coklat ke ada pasangan ngasih coklat ke partnernya gitu, partnernya jadi seneng ya karena emang Ya enak dan juga iya bikin hormon kebahagiaan naik gitu, bikin bener happy. dong. Iya, Oh betul. gitu. Nah, Kak Fari pernah nggak sih ada di situasi di mana nih misal Kak Fari punya pacar nggak nih Kak Fari? Oh nggak punya, tadi Belum. bilangnya nggak punya ya. Temen Iya. lah, temen Kak Fari ini lagi bad mood lah pokoknya. Nah Kak Fari ada di situasi di mana satu ruangan sama temen Kak Fahri itu. Gimana sih cara respon Kak Fahri terhadap orang yang bad mood? Untuk pertama-tama mungkin bisa dibilang kita harus netralisir emosinya dulu dari diri kita. Karena kan emosi itu menular ya. Oh iya Kayak menular. emosi negatif itu menular. Jadi kita perlu pertama-tama menetralisirnya. Setelah itu, kita coba tanyakan kepada teman kita apa masalah yang terjadi kepada dirinya. Kan kita nggak tahu ya masalah orang tuh lagi ngapain aja, kenapa, karena apa. Tapi jadi sebisa mungkin, jadi kita harus bertanya kepada dirinya apakah dia kurang ataupun sedang dalam suatu masalah. Misalkan dia juga bisa aja, orang tuh cuma butuh tempat cerita dan juga untuk tempat untuk curhat gitu ya. Jadi bisa dibilang kita coba aja tanya-tanya dia. Misalnya kalau sih bisa bantu, ya kita bantu agar dia tuh mood dia menjadi lebih baik lagi. Biar dia lebih happy. Ya sekalian juga kan mempererat silaturahmi ya. Iya, Bisa mempererat tali silaturahmi teman-teman. Jadi kalau misal ada teman kita yang bad mood nih jangan didiemin aja gitu ya. Iya. Iya, sebenarnya kalau didiemin bisa bilang itu bikin bad mood tersendiri. Oh. Iya, misalnya kalau kita punya teman nih,
tapi teman kita tuh nggak ngomong apa-apa sama kita. Iya. Satu ruangan bisa dibilang itu menjadi suatu, bisa jadi bisa membuat kepikiran kalau dia tuh lagi nggak suka sama kita kan. Oh halah. Jadi makin kepikiran. Iya, aduh. Tuh buat teman-teman yang punya temen lagi bad mood jangan didiemin. Ya Yes. kita seenggaknya tanyalah apa Iya. masalahnya, atau enggak kalau kita nggak mau tanya tentang privasinya, kita hibur dia lah. Iya. Ya hibur dia. Kalaupun dia bilang kalau dia nggak perlu, ya mungkin itu bisa dibilang ya mungkin kalau dia belum bilang diemin gua aja dulu, ya berarti itu mesti kita bantu. Kalau dia bilang diem dulu berarti emang dia butuh waktu untuk tersendiri. Iya, karena kan emosi negatif itu menular ya. Kalau ada teman kita yang bad mood terus kita ikut bad mood lagi, Ya sama aja bohong. iya meledak Iya. dah tuh ruangan ya. Iya, bisa jadi kita malah marah-marahan sama dia. Iya, hari ini aku punya geng. Nah di geng itu kita kan kepribadiannya beda-beda. Nah tapi ada nih satu orang yang bentar-bentar good mood, bentar-bentar bad mood. Jadi tuh moodnya itu nano-nano, moodnya itu karedok, gado-gado lah, semuanya yang campur-campur mix. Itu gimana sih kak? Kok manusia tuh moodnya berubah-ubah? Sebenarnya bisa dibilang normal atau enggak itu tergantung dengan apa namanya, frekuensi dari emosinya itu sendiri. Berubah-ubahnya tuh drastis atau enggak. Tapi semisalnya kalau itu biasanya sih daripada apa namanya itu biasanya mood begitu datang dari informasi-informasi yang kita dapatkan dari media sosial. Karena bisa berubah dari hal itu kan, yang seperti saya cerita di awal. Saya tuh emosi saya pernah sempat berubah-ubah karena ya kecanduan IG aja. Jadi ya bisa dibilang karena kita kecanduan, kita juga terlalu menseriuskan hal-hal yang tidak perlu. Kan banyak juga ya motivasi yang benar-benar bukan motivasi di IG itu sendiri. Misalkan kayak gua tuh jelek, gua tuh nggak apa, misalkan kayak Hal-hal yang menyalahkan diri sendiri. iya, menyalahkan diri sendiri, dan juga bisa dibilang kayak bukan mood booster, malah bikin ngedown. Karena saya pernah lihat postingan begini, mereka melihatku sambil tertawa, bisa aja mereka itu antara menertawakanku ataupun menyukaiku. Nih, karena saya pernah melihat postingan ya, Oh, iya. postingan Instagram. Dia tuh bilangnya begini, mereka tersenyum saat melihatku, itu antara dua pilihan. Mereka menyukaiku atau mereka menertawakanku. Waduh. Kan nggak bisa ya begitu. Karena bisa aja orang tersenyum itu gara-gara sedekah aja, bukan karena itu. Tapi mereka itu yang udah bisa dibilang penghancur mood lah. Bisa bilang jangan terlalu sering-sering lah main IG. Mungkin mainnya sebentar-sebentar aja buat komunikasi sama orang, tapi jangan terlalu sering-sering nge-scroll. Karena makin dalam makin gak bener, gak bisa difilter makin lama. Oh jadi memes itu tuh ngebuat kita malah berpikir negatif gitu. Iya. Maksudnya ya. Oh Iya, bilang itu masih paham. iya benar kan, bisa jadi itu bilangnya motivasi, padahal Iya. itu kan motivasi. Oh padahal itu Iya, mendown orang-orang, perasaan orang-orang, mendikte pikiran orang-orang sebenarnya. iya. Iya. Sebenarnya postingan begitu tuh udah banyak di IG sekarang kan, udah lagi banyak peminatnya. Maka bisa dibilang ya janganlah, serius jangan. Udah IG, TikTok, tolong jangan nyampe kecanduan. Oke. Gunakan untuk komunikasi atau enggak bisnis. Informasi yang baik gitu Iya, ya. informasi teman juga kan. Ah. Ya selebihnya kurang-kurangi, lebih baik kita ke sosial apa namanya? WhatsApp. Bukan. Ke dunia Nyata. ya, ke dunia Ah. nyata. Lebih baik kita ke dunia nyata yang lebih pasti kita mendapatkan apa yang kita dapatkan. Kalau di IG kan kita nggak selalu tahu ya kita bakal dapat apa. Oh jadi back to reality ya teman-teman, jangan kebanyakan di sosmed. Jangan terlalu fokus sama sosmed. Iya, ngabarin temen, chat temen, well lagi di mana, kita main yuk gitu, cuman Iya. telepon doang, cuman WA, tapi mainnya nggak jadi. Katanya video call aja udah cukup. Aduh, padahal mah nggak ketemu ya. Iya. Kak Fahri, kalau kita lagi bad mood nih, kita boleh nggak sih curhat-curhat ke temen-temen nih? Gue lagi bad mood nih, gue lagi nggak seneng nih, hati gue lagi sakit nih. Boleh nggak sih kita nyebar-nyebar bad mood kita ke orang lain?
kalau menyebar ke bad mood ke orang lain tuh pasti udah pasti nggak boleh ya, karena itu benar-benar perasaan yang bikin gundah kita sendiri kan. Kita juga nggak mau orang lain merasakan hal itu seharusnya, ya kecuali orangnya benar-benar emang nyari perhatian gitu. Tapi kata saya lebih baik mencari cara untuk menghilangkan bad mood itu daripada menyebarkan bad mood itu. Oke, karena kita ngerasain bad mood tuh nggak enak banget. Iya. Masa kita mau nyebarin bad mood itu ke orang lain, itu cuma buat orang-orang yang nggak berpikir sih sebenarnya dan nggak punya perasaan Ya ya. mungkin ya bisa lah basa-basi, cuman kan basa-basi bisa lebih baik. Dan kalau misal kita lagi bad mood itu nyari mood booster itu boleh kan? Boleh, teman tuh kalau cuma booster ya buat pacar doang. Oh iya, Teman orang juga tua, orang dan tua. segala macam. Oke, Fari, ngomong-ngomong tentang mood booster, Kak Fari pernah nggak sih jadi mood boosternya orang-orang, teman-teman Kak Fari gitu, curhat ke Kak Fari? Pernah sih. Waktu itu teman saya pernah ada yang bisa dibilang gagal PTN. Oh, Masya Allah. Ya, waktu itu Astagfirullah. Masya Allah. ya gagal PTN. Oh ya Allah. Ya bisa dibilang saya juga gagal PTN ya. Cuman saya tuh nggak terlalu ambil pusing karena saya udah tahu tujuan saya. Cuman kan teman saya belum terlalu tahu. Jadi dia tuh cerita panjang lebar kalau dia depresi, dia pengen nangis. Udah habis itu dia kan sebelum itu juga dia kecelakaan. Oh. Kayak menimpa dia terus menerus gitu kejadian buruk. Ya walaupun saya nggak bisa bantu banyak, cuman saya bisa doain. Terus saya bisa saran. Sebut nama nih. Terserah sih. Kalau saya mah orangnya kepo, tapi jangan lah ya, ini soalnya di publik. Iya, betul. Ntar aja di belakang ya. Teman saya, ya udah saya bilang ke teman saya kalau Iya. tahu nggak, sebenarnya Allah sudah memberikan kita takdir yang terbaik untuk kita. Tinggal kita bagaimana kita menyikapinya. Mungkin hari ini buruk, tapi masih ada hari esok yang bisa lebih baik. Dan lu nggak usah terlalu pusing. Kita ambil aja hikmahnya dari hari ini. Mungkin kita gagal PTN tahun ini, tapi masih ada kesempatan tahun depan. Jangan menyerah. Jangan menyerah pokoknya. Yang penting jangan terlalu fokus pada hal-hal yang bikin kita banyak pikiran. Fokus kita sekarang adalah kejar PTN tahun depan. Jangan menyerah pokoknya. Tim PTN tahun 2024. Wih, Semangat. semangat. Kak Fahri, ada quotes atau pesan gak nih tentang bad mood buat teman-teman yang lagi nonton? Quotes tentang bad mood ya. Mm-mm. Saya pernah dinasihati teman saya begini. Yang saya dengar ya. Perasaan bad mood itu adalah hal yang wajar. Hal yang tidak wajar adalah saat kita melampiaskannya dengan hal buruk kepada orang lain. Oke, sekian dari saya. Mungkin kita tutup segmen ini. Tunggu. Saya. Yang tutup itu saya, yang punya segmen itu saya. Oh iya. Mohon maaf ya. Terima kasih sama Kak Fahri ini. Terima kasih banyak ya Kak. Hari ini sudah menjadi narasumber Klakson episode yang kesekian yang mungkin nanti akan tayang di hari Rabu ataupun Sabtu. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah nonton Klakson dari episode 1 sampai episode selanjutnya, kami segenap kru mengucapkan terima kasih banyak. Apalagi yang sudah subscribe, sudah like, comment dan selalu dukung Klakson ya. Iya, betul. Di SG, di IG, di TikTok. Kita juga punya akunnya di TikTok, di IG-nya. Ini bakal tayang di YouTube kan? Oh iya, Iya, ini bakal betul. tayang di YouTube, teman-teman. Jadi nantikan aja ya. Oke, jadi segmen self improvement ini tentang bad mood ya. Jadi teman-teman, perasaan bad mood itu adalah netral, wajar. Tapi yang gak wajar itu ketika kita melampiaskannya dengan hal-hal yang buruk atau melampiaskannya kepada orang lain ya. Gitu ya teman-teman. Nantikan Klakson di episode selanjutnya ya. Saya Sela sebagai host dan Narasumbernya saya Fahri. pamit undur diri. Bye bye.